Di sini Allah menyatakan, engkau ceritakanlah saudaraan. Artinya di sini juga memperlihatkan bahwa para utusan itu selalu berasal dari mereka sendiri. Sehingga Allah menggunakan kata-kata akho, akhun, saudara, saudaraan. Artinya bukan dari siapa-siapa. Mereka yang sudah dikenal. Nabi Hud itu berasal dari kaum Ad juga. Nah, pada saat itu Nabi Hud memberikan peringatan kepada kaum Ad di Al-Ahqaf. Nah, surat ini disebut Al-Ahqaf, itu artinya tempat bukit-bukit yang ada atau ditinggali oleh kaum Ad. Bukit Ahqaf. Nah, itu adalah satu, disebutkan di sini bukit-bukit dari pasir katanya. Al-Ahqaf itu. Menurut sebagian ulama, tetapi menurut Ikrimah disebutkan di sini Al-Ahqaf itu adalah yang di dalamnya ada gunung-gunung, walgor, dan juga ada gua-gua. Jadi bukit-bukit dan yang berbuah. Kemudian menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dimaksud Al-Ahqaf itu adalah di satu wadi, satu lembah di Hadramaut, di Hadramaut. Hadramaut itu kalau sekarang berarti di daerah Yaman, jadi di daerah selatan. Nah, di situ terdapat arwah-arwah orang-orang kafir. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Imam Qatadah, itu kaum Ad itu berada di daerah Bil Yamani, di Yaman. Yang kita kenal saat ini, Yaman berarti daerah selatan dari Jazirah Arab. Waktu kholat sungguh telah berlalu an-nuduru, peringatan-peringatan min baini yadayhi wa min khalfi, yang berasal dari depan maupun belakang mereka. Artinya siksa Allah itu tidak turun begitu saja, tetapi sebelumnya sudah ada sejumlah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah mengutus utusan, tetapi mereka tetap menyembah. Nah, menyembah selain daripada Allah. Ini juga memperlihatkan bahwa naluri manusia itu memang membutuhkan yang maha kuasa. Membutuhkan sesuatu di atas kemampuan dirinya. Nah, sehingga secara naluri mereka mencari yang maha kuasa itu siapa. Nah, sesuai dengan penemuan mereka, mereka menemukan sesembahan-sesembahan. Tetapi sebagaimana kita ketahui, secerdas apapun manusia, tidak akan sampai kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Ta'ala, kecuali harus dengan bimbingan. Maka Allah mengutus pembimbing di sini, utusan para rasul tadi. Nah, dalam hal ini ke kaum Ad itu adalah Nabi Hud alaihissalam. Jadi memang secara naluriah itu setiap manusia siapapun yang ngaku ateis sekalipun pasti butuh pada sesuatu di luar kemampuan dirinya. Karena manusia itu punya keterbatasan bagaimanapun. Akan sampai sesombong apapun manusia, sedikjaya apapun manusia, merasa dirinya berkuasa dan sebagainya, tapi akan tiba masanya dia itu membutuhkan sesuatu di luar kemampuan dirinya. Itu akan menimpa siapapun. Baik dahulu maupun sekarang, sama saja. Karena ya bagaimanapun manusia itu punya kelemahan, kan tidak selamanya akan dikjaya. Nah, disebutkan di dalam surat Fussilat misalnya begini. Ain a'radu faqul andartum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud. Maka pada saat mereka berpaling, katakanlah oleh wahai Nabi, aku akan mengingatkan kepada kalian dengan satu hembusan angin yang sangat kencang, siksaan dari Allah, sebagaimana siksaan itu telah turun kepada kaum Ad dan kaum Samud. Kalau kaum Samud itu nanti Nabi Soleh yang diutusnya. Idja'atumur rusulu min baini aidihim, pada saat datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka, yaitu sama, perlu diperhatikan, Allah ta'budu illallah, jangan menyembah kalian semua kecuali hanya kepada Allah. Jadi misi para utusan, para rasul sejak awal Nabi Adam sampai Kangjeng Nabi Muhammad SAW sama, memahaesakan Allah. Kemisinya tidak ada berubah. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Qalu law syaa rabbuna la anjala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menjawab, kalaupun Tuhan kalian akan menurunkan para malaikat dengan keajaiban-keajaibannya, kami tetap tidak akan beriman. Kami tetap akan kafir kepada malaikat sekalipun. Itu sombong yang sangat. Ya.
terhadap keajaiban yang diturunkan Tuhanmu pun kami tetap akan menolak. Ajitana tapi karena apakah engkau mendatangkan sesuatu untuk membohongi kami, untuk menghalangi kami an alihatina dari Tuhan-Tuhan kami, engkau akan memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka itu tetap mengikuti nalurinya saja, menyembah sesembahan sesuai dengan maunya mereka. Dan ini sekali lagi perlu diketahui manusia itu selalu punya naluri untuk melakukan butuh kepada yang maha kuasa. Maka mereka mencari. Pencarian itu karena hanya dengan naluri salah. Artinya mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak benar. Nah, pada saat dikoreksi oleh utusan bahwa bukan itu Tuhan itu, tetapi Allah Ta'ala, mereka tidak mau karena mereka itu baru mau menyembah kepada Tuhan yang kelihatan, gitu kan. Itu berupa berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Itu yang anehnya itu begitu. Mereka menyembah kepada Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Hal bagaimana bisa menciptakan kepada mereka kalau mereka sendiri Tuhan itu diciptakan. Kemudian in kunta minasodikin, jangan sampai engkau hai Hud menghalangi kami untuk terus kami melakukan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Kemudian mereka meminta, coba datangkan apa yang telah engkau janjikan bahwa akan diturunkan siksa dari Tuhanmu itu. Tapi Nabi Hud kan tidak bukan pemegang otoritas siksaan. Seorang rasul itu tidak tahu kapan siksa itu akan turun. Maka jawaban Nabi Hud itu innama ilmu indallah. Hanya saja pengetahuan mengenai siksa Allah kapan akan diturunkan itu ada di sisi Allah. Aku tidak tahu menahu. Amma ana fa min sya'ni ana uballighu ma ursiltu bih. Aku ini hanya menyampaikan saja pada kalian bahwa jika kalian membangkang, Allah akan membalas pembangkangan kalian itu dengan siksaannya. Walakin ini tetapi aku melihat kalian semua kauman tajhalun sebagai kaum yang bodoh. Artinya bodoh dalam hal ini tidak mempergunakan akalnya dan tidak paham terhadap fenomena-fenomena alam. Fenomena itu kan terjadi terus sebetulnya sepanjang masa, baik zaman dahulu maupun sekarang. Termasuk zaman sekarang juga kan. Gempa di Cianjur itu juga sebetulnya peringatan ayat-ayat Allah bagi kita. Dan banyak gempa lain sekarang ini. Itu juga peringatan. Walaupun nanti disebutkan lempengan-lempengan, itu mah pengetahuan yang sifatnya secara empiris dari pengalaman, pengamatan yang dilakukan. Tetapi siapa yang menggerakkan kondisi empiris itu, lempeng atau sesar Lembang, sesar Cimandiri maupun sesar-sesar yang lain tidak bergerak sendiri, tetapi ada yang maha menggerakkan. Siapa kekuatan itu sampai saat ini tidak ada yang tahu. Bahkan jadwal gempa saja akan kapan terjadi sampai saat ini pengetahuan belum bisa memprediksi. Tidak ada jadwal gempa itu kapan akan terjadi. Walaupun jadwal seperti gerhana itu bisa diprediksi karena itu peredarannya bisa dihitung kalau itu. Tapi kalau jadwal kapan gempa, kapan banjir akan datang itu di luar pengetahuan ilmu pengetahuan saat ini, sains saat ini. Tidak ada seorang ahli pun yang mengetahui. Di situ mengandung juga adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah sebetulnya, peringatan-peringatan. Kita ketahui misalnya di sini mereka melakukan pembangkangan. Nah, apa yang terjadi? Jangan jauh-jauh kita lihat contoh Cianjur misalnya. Cianjur itu di sana sudah demikian banyak pembangkangan yang dilakukan. Padahal dahulu sekitar 40 tahun atau 30 tahun yang lalu Cianjur itu kota santri paling nyantri di Jawa Barat. Tapi sekarang gayanya saya banyak sampai 3.000 katanya. Demikian juga di kota-kota lain sebetulnya banyak Pak. Di Garut juga sudah ada disebutkan ada 3.000-an katanya. Saya tidak tahu bagaimana cara mendeteksi. Di Bandung apalagi banyak. Nah, tentu itu akan ada peringatan-peringatan dari Allah dengan seperti itu akibat perilaku. Termasuk nikah-nikah kontrak yang dilakukan oleh orang-orang dari Arab dari Timur Tengah.
Itu juga ada perilaku-perilaku menyimpang. Yang dahulu memang kita tahu dibolehkan oleh Nabi SAW, tapi kemudian dilarang. Dan sekarang diteruskan oleh orang Syiah dan sebagian para penikmat seks juga itu. Walaupun bukan orang Syiah, orang-orang Timur Tengah dari Arab Saudi kan bukan orang Syiah, tetapi karena kaitannya dengan hawa nafsu, mereka lanjutkan terus sampai saat ini. Kemudian falamma ra'ahul arud mustaqbil audiyatihim. Maka pada saat mereka melihat itu siksaan itu sudah mulai datang, tampak tanda-tandanya akan mulai datang ke mereka. Lamma ra'aul adzaba mustaqbilahum. Pada saat siksaan itu atau azab itu akan menghadap kepada mereka, i'taqadu annahu aridun mumtiruna. Mereka menekadkan, mereka meyakini bahwa itu adalah hujan yang akan datang kepada kami, katanya gitu. Paparihu bihi wastabshiru bihi. Maka mereka bergembira akan datangnya hujan. Waqad kanu muhammilina mutahajina ila matar. Mereka membutuhkan turunnya hujan. Maka Allah berfirman, bal huwa mastajatum birihum biha adzabun alim. Bukan, itu bukan hujan yang membawa rahmat, tetapi itu apa? Yang kalian minta segerakan didatangkan, itu azab. Rihun di dalamnya ada angin, ada udara, fiha di dalam udara tadi ada awan tadi, azabun alim, ada siksaan yang sangat menyakitkan. Itu adabu alladzi kutum, siksaan yang kalian ucapkan. Pak Tina bima ta'iduna bin in kunta minas shodiqin. Itu yang kalian tadi ucapkan, datangkanlah kepada kami apa yang kau janjikan wahai Hud jika engkau termasuk orang-orang yang jujur. Nah, sekarang Allah langsung mendatangkan. Yudammiru kulla syai'in, yang menghancurkan segala sesuatu, merobohkan segala sesuatu. Kulla syai'in, segala sesuatu bi amri rabbih, dengan perintah Allah. Dalam hal ini siksaan itu menyasar siapapun yang ada di dalamnya, baik orang baik maupun orang jahat. Mata daru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim, seperti itu. Maka datang itu siksaan itu dan mereka menjadi ya hancur, tidak bisa apa-apa. Padahal sebelumnya nantang-nantang. Asbahu la yura illa masakinhum. Maka pagi-pagi sekali mereka hancur. Yang terlihat itu hanya puing-puingnya saja. Yang terjadi gempa di Cianjur, tidak, ya kematian sampai kemarin ada berita terakhir itu katanya dari PKPU sampai 600-an. Yang kita dengarkan 300-an ya dari televisi, tapi jumlahnya sekarang sudah 600-an. Ustaz, Nah, punten Ustaz, ya, Ustaz, ya. punten. Mohon izin usul ini Ya. kitab tafsirnya mohon di share screen Tad. Oh, tidak masuk ini. Ya, di sini masih Al-Qur'an Tad. Oh, sebentar. Kenapa ya? Masih Al-Qur'an, masih ayat-ayat yang tadi. Oh, gitu, sebentar. Oh, saya pakai basic tadi ya. Ya, mangga mangga Pak Pak Parna. Udah ada? Sudah. Oh, udah ya. Udah. Ada, Oh, Pak. iya iya. Ustaz, Ya, kita lanjut ya. Fasbahu la silakan. yura illa masakinhum. Maka mereka pagi-pagi sekali tidaklah terlihat kecuali puing-puingnya. Puing-puingnya artinya bekas-bekas tempat tinggalnya yang hancur rusak. Nah, tentu saja di dalamnya itu ada orang-orang baik dan juga orang-orang yang buruk. Pada saat mereka harus hancur, ya hancur loh. Nanti urusannya di alam kubur berbeda tentu saja, perlakuan terhadap orang-orang baik dan terhadap orang-orang buruk. Tapi pada saat mereka harus hancur, ya hancur juga. Kata karena yazil kaum mujrimin, demikianlah kami hancurkan balas kaum yang durhaka. Ada hukmuna fi man kadzaba rusulana. Demikianlah hukum kami yang berlaku terhadap orang-orang yang membohongkan utusan-utusan kami dan menyalahi perintah kami. Itu yang terjadi terhadap kaum Ad. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim seperti ini disebutkan. Karena ada Rasulullah SAW, ida asapatir rih, pada saat bertiup angin, Allah bersabda Rasul, Allahumma wahai Allah, ini as'aluka khairoha. Sesungguhnya aku meminta kebaikan dari angin ini, wa khairu ma biha, dan juga kebaikan terhadap apa yang dikandung di dalam angin ini, wa khairu ma usil bihi, dan apa yang kau putus dengan angin ini.
Wa a'udzubika min syariha, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan itu angin, wa syarri ma fiha, dan juga apa yang dikandung di dalam angin itu, keburukan yang dikandung di dalam angin, wa syarri ma ursilta bihi, dan keburukan yang engkau utus dengan angin itu. Jadi di sini Rasulullah memohon kepada Allah pada saat terjadi angin besar. Di kita juga suka kan ada angin. Bisa jadi angin itu membawa keberkahan, membawa rahmat Allah, tapi bisa jadi membawa bencana. Dalam hal ini Nabi berdoa memohon kepada Allah. Termasuk hujan juga begitu. Termasuk hujan, begitu Nabi. Kemudian di kumpulan ayat berikutnya disebutkan begini, walaqad makkannahum bima makkannahum bi wajalna lahum sam'a wa absara wa afidah. Dan sungguh kami telah menempatkan itu kaum yang dahulu itu dengan kami memberikan kepada mereka al-amwal, harta-harta wal aulad, dan juga anak-anak atau keturunan. Wa atainahum minha ma la nu'tikum mislu wala qariban minhu. Dan kami telah memberikan, menganugerahkan kepada mereka apa yang tidak kami berikan kepada kalian. Jadi tiap manusia itu tentu sudah sama standar. Sejak Nabi Adam sampai saat ini punya kemampuan berpikir, punya kemampuan menggunakan akal dan sebagainya. Sama saja manusia zaman dahulu sampai sekarang. Yang berbeda adalah budayanya, yang berbeda adalah tata cara kehidupan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman sekarang teknologi maju itu tidak ujug-ujug maju, tapi mengalami proses yang demikian panjang dari hasil temuan demi temuan yang ditemukan oleh manusia-manusia sebelumnya. Kita menggunakan HP ini tidak ujug-ujug HP itu bisa berfungsi kan, tetapi panjang ceritanya itu sehingga menjadi HP yang kita nikmati saat ini. Demikian juga internet tidak ujug-ujug, tetapi melalui penelitian yang demikian panjang. Sejak tahun 60-an sampai tahun 70-an yang melakukan penelitian itu adalah Departemen Pertahanan Amerika sebetulnya. Untuk kepentingan militer sebetulnya, koneksi internet, koneksi komputer itu kan. Tapi kemudian bisa digunakan untuk kepentingan komersial. Maka kita kenal saat ini bisa menggunakan internet, bisa berhubungan dengan orang-orang. Nah, semuanya itu tidak ujuk-ujuk, tapi melalui penelitian yang panjang. Demikian juga mengapa ada komputer itu juga panjang ceritanya sebelumnya. Yang semuanya ini diawali dengan revolusi industri di abad ke-17 atau 18 yang tadinya manusia belum sadar. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu selalu berpikir, berevolusi dalam pengertian pikirannya itu terus jalan. Tetapi standar cara berpikir atau standar kemampuan pikirnya itu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang sama saja. Cerdas-cerdas manusia itu. Ya. Bisa berpikir makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain yang bisa menciptakan budaya yang sendiri. Beda dengan binatang. Kita saat ini melihat burung camar bisa membuat sayang itu, membuat sarang, demikian indah kan menggantung di pohon. Tetapi sejak dahulu sampai sekarang begitu saja, tidak berubah. Tapi manusia itu kan dahulu bisa melobangi gunung sebagai tempat tinggal, sekarang bisa juga menggunakan budaya itu membuat gunung baru dari beton-beton, sehingga perkotaan itu jadi pegunungan yang terbuat dari beton saat ini. Berubah kalau manusia itu. Demikian Allah memberikan penjelasan. Wajalna lahum sam'an wa absaran wa afidah, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan. Artinya panca indera ini telah Allah berikan sejak zaman dahulu juga kepada orang-orang itu. Yang dengan pikiran dan hati itu bisa motekar, bisa menciptakan budayanya. Demikian juga kami telah memberikan kepada kalian penduduk Mekah sama kemampuan mendengar, melihat, akal pikiran, dan semua kelengkapan kehidupan itu. Sehingga kalian juga bisa hidup normal. Tetapi kalian tadi hanya menggunakan naluri mencari yang dibutuhkan di luar kemampuan kalian. Itu salah. Saat diluruskan oleh seorang Rasul menolak. Ya jahadu Nabi ayatillah, menolak mereka itu terhadap ayat Allah. Maka walqad ahlakna ma khalaqna qura wa sarrafna ayatin lahum yarjiun.
Maka kami hancurkan apa yang ada di sekitar mereka. Hanya nanti ada semacam perjanjian atau ketentuan dari Allah. Kalau kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad itu kontan. Allah berikan balasan siksaannya itu saat Rasulnya masih hidup juga disiksa langsung. Seperti cerita di kaum Ad ini kan, Nabi Hud juga masih ada. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ditangguhkan. Tetapi bukan berarti tidak akan ada siksaan, ada juga siksaan. Walaupun sebagiannya juga diperlihatkan juga saat ini. Hanya tidak langsung, misalnya terdapat orang-orang yang membangkang kepada Allah, tidak langsung saat itu diberikan. Tetapi akan muncul satu siksaan tertentu yang berdasarkan kejadian itu mestinya menjadi bahan pelajaran bagi umat Nabi Muhammad, itu juga peringatan dari Allah. Nah, kemudian Allah menyatakan palaula nasruhumul ladzina takhadu min duniha qurbanan alihah. Mengapa Tuhan-Tuhan itu yang mereka sembah selama ini tidak memberikan pertolongan sedikit pun ya, apabila siksa Allah telah datang. Itu justru mereka itu menghilang. Dalam artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mereka sembah itu. Berarti salah itu Tuhan. Mestinya kalau betul punya kedikjayaan harusnya menolong mereka dari siksa Allah. Ternyata tidak bisa. Ini juga memberikan peringatan kepada orang-orang perihal ayat-ayat Allah bahwa penguasa alam ini hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian di kumpulan ayat berikutnya Allah menyatakan begini. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni, dan ingatlah pada saat kami mengumpulkan bagimu, datang kepadamu wahai Nabi, itu kelompok jin di sini. Sekelompok, naparon itu satu kelompok, tetapi jumlahnya bisa lebih dari 10. Nah, jin ini dari kelompok jin yang yastami'una. Nah, kata-kata yastami'una itu ada usaha untuk mendengarkan. Kalau sami'a mendengarkan, tapi kalau yastami'una orang yang berusaha mendengarkan. Sehingga para pengikut pengajian itu disebut kelompok mustami gitu kan. Orang yang berusaha mendengarkan atau mustami'in bisa kita sebut. Nah, jin juga berusaha ingin mendekati Nabi, mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka setelah dengar ucapan-ucapan dari Nabi, bacaan Al-Quran itu berucap, dengar kalian terhadap bacaan ini. Qalu ansitu, diamlah kalian, jangan berisik. Gitu kan. Dengarkan bacaan Al-Quran. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Nah, kemudian setelah mendengar bacaan Quran, mereka jinnya orang Arab, sehingga ngerti juga langsung terhadap bacaan Quran. Mereka akhirnya berdakwah kepada kaumnya. Ya kaum mana wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unjila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, yang membenarkan terhadap apa-apa yang disampaikan kitab Taurat maupun kitab Injil, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, ini jin-jin muslim. Kita tahu di Mekah itu, di ujung Pasar Seng kalau dahulu, itu ada Masjid Jin. Di situ salah satu tempat yang pernah Rasulullah gunakan untuk melakukan audiensi atau pertemuan dengan kelompok jin. Dan kita tahu juga di surat jin itu diceritakan juga di sana. Kelompok jin-jin yang beriman itu berusaha mendengarkan bacaan-bacaan Quran dan mereka meyakini kebenaran Quran. Tetapi surat jin juga menjelaskan bahwa ada wa annahu nafarum minar rijal rijalun minal insi ya'uduna bi rijalina jinni fazadahum rahaqa. Tetapi ada sekelompok juga kaum laki-laki dari bangsa manusia yang berusaha berteman dengan kelompok jin, tetapi pertemanan itu tidak lain kecuali akan menambah kesesatan saja. Seperti kelompok dukun itu mesti dekat dengan jin. Ya, mereka itu menggunakan ilmunya itu ya dengan bantuan jin, seperti melakukan santet, nujum dan berbagai atau ramalan-ramalan lain, menggandakan uang goib dari 1 juta jadi 10 juta, 100 juta, itu juga menggunakan jin karena mereka berteman. Nah, kalau kita baca di buku David Copperfield itu memang ada semacam
PKS-nya, ada perjanjian kerjasama. Dan umumnya orang yang kerjasama dengan jin mesti jauh dari Allah. Karena jin yang demikian umumnya jin-jin kafir dan jelas mereka ingin menyesatkan, sudah menjadi jin kafir yang maksud di sini itu jin yang jelas ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, kemudian dari kelompok jin tadi itu memanggil, hai kaumku, ingat, ikutilah para dai, penyeru terhadap agama Allah, dan berimanlah terhadap Al-Quran, maka niscaya Allah akan mengampuni kalian terhadap dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Tapi siapa yang tidak mengindahkan terhadap seruan Allah itu, falaisa bimu'jizin fil ar, maka dia tidak bisa melakukan apapun di muka bumi ini. Lemah dia dan tidak akan punya wali selain daripada Allah. Hanya Allah yang bisa menjadi pelindung-pelindung kita. Disebutkan dalam sebuah hadis begini, intolako telah berjalan siapa Rasulullah SAW, ipatin dalam satu rombongan min ashabi dari para sahabat beliau yang bermaksud menghadiri atau ke pasar Ukad, gitu. Suki Ukad, pasar tahunan. Seperti sekarang mungkin seperti di Kemayoran, kalau kita Pekan Raya Jakarta lah. Itu kan tahunan diadakan. Kemudian waqad hila baina syayatin wa baina khabaris sama, dan telah terhalang antara kelompok setan jin-jin tadi dan berita-berita dari langit. Ursilat ahim asyubu, dan telah diutus kepada setan-setan itu asyuhubu. Jadi itu apa? Lidah-lidah api. Sehingga perujiat asyatin, sehingga kembali syaitan itu kepada kaumnya. Maka kemudian berkata kaumnya itu, malakum, loh kenapa kalian kembali? Hai setan-setan. Pakolu, maka menjawab setan itu, telah terhalang antara kami dan antara berita langit, dan telah dihalangi kami dengan adanya lidah-lidah api itu. Qalu, kemudian berkata itu kaumnya itu, apa yang telah mahala bainakum wa baina khabaris sama, apa gerangan yang telah menghalangi antara kalian dan berita langit itu, illa syai'un hadasun, kecuali sesuatu yang baru. Fadribu masyarikal ardi wa maghribaha, maka kalian berjalan lagi ke timur maupun ke barat. Wandru mahadalladzi hala bainakum wa baina khabaris sama, dan kalian cari apa gerangan yang telah menghalangi kalian dengan berita-berita langit itu, apa kira gerangan. Pantoholaku, maka mereka berjalan, itu kaum setan tadi, uhamatan ila Rasulullah, sesuai dengan arah Rasulullah menuju pasar Ukad. Wahua, pada Rasulullah itu binakhlatin, ada di satu pohon kurma yang saat itu berada di dekat pasar Ukad. Wahua, dan Rasulullah saat itu sedang sholat bi ashabi dengan para sahabatnya, sholat al-fajr, sholat subuh. Lama sami'ul Qur'ana, maka pada saat setan-setan itu mendengar Al-Quran, istama'u, mereka berusaha mendengarkan, faqulu, kemudian mereka mengatakan, hadza wallahi alladzi bainakum wa baina khabaris sama. Inilah yang menghalangi antara kalian dan antara berita langit, itu adanya bacaan Quran. Jadi memang kita ketahui, setan-setan itu memang kerjaannya mencuri-curi berita langit. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka itu bebas bergentayangan kemana-mana, bisa mencuri berita langit, sehingga jatuh nanti di para prama, di kaum dukun, itu setan tahu masa depannya akan terjadi apa setelah dapat berita dari langit. Tetapi setelah turun Al-Quran, itu mereka jadi terhalang. Saat ini berita langit tidak bebas lagi mereka mencari, kecuali mencuri-curi. Nah, pada saat mereka mencuri itu akan oleh rudal syuhub tadi, rudal yang maksud di sini bola api yang akan menghantam mereka. Mereka akan ditembak dengan tembakan itu. Walaupun mereka tetap gentayangan juga sampai saat ini, tetapi tidak sebebas sebagaimana sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Apalagi dengan seringnya kita membaca Al-Quran, itu menjadi penghalang
berita langit dan berita kaum jin. Sehingga saat ini berita yang dari langit itu kadang benar, yang diberitakan oleh kaum dukun misalnya kadang benar, kadang juga salah. Karena tidak sepenuhnya jin bisa mendengarkan berita-berita itu. Itulah yang menghalangi antara setan dengan berita langit. Kemudian kita percepat saja nih, waktunya sudah mepet. Langsung ini ada berita-berita juga. Saya kira kita percepat saja waktunya. Nah, bentar, ini agak panjang di bawah. Di rangkaian ayat terakhir. Awalam yaro anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna. Apakah mereka orang-orang yang mengingkari terhadap terjadinya kebangkitan, terhadap terjadinya kiamah, dan juga terhadap ayat-ayat Allah itu mengetahui sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Walam ya'ya, ini ada pernyataan begitu, dan tidak pernah lelah Allah. Ini bedanya Allah dengan makhluknya. Kalau kita setelah bekerja pasti lelah. Karena ada yaitu mekanisme yang terjadi di dalam tubuh kita itu Allah menciptakan rasa lelah tadi. Tapi zat Allah sendiri walam ya tidak pernah lelah. Hal makhluk demikian yang besar sekali penciptaan langit dan bumi. Walam ya bi khalqihinna, dan Allah tidak pernah lelah dengan penciptaan langit dan bumi. Juga biqadirin, juga maha kuasa Allah ala ayyuhyiyal mauta, untuk menghidupkan mereka yang telah mati. Ini yang ditolak oleh orang-orang kafir yang sangat tidak percaya bagaimana orang-orang telah mati bisa hidup kembali. Yang sudah ratusan tahun, yang sudah ribuan tahun, kok bisa hidup kembali. Nah, tidak ada kesulitan bagi Allah. Jangankan menciptakan dari yang sudah ada bahannya, dari yang belum pernah ada saja maha kuasa Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian disebutkan dalam ayat lain, surat Ghafir misalnya begini. La khalqus samawati wal ardo la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakin aksarun nasi la ya'lamun. Sungguh menciptakan langit-langit dan bumi itu lebih besar dibanding dengan menciptakan manusia. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kita tahu alam semesta itu demikian luas membentang. Pengertian langit di sini sebagaimana kita pahami saat ini demikian luas yang tidak terbatas bagi kita. Karena terus-terusan berkembang juga alam semesta ini. Dan bumi, kalau bumi ya jelas yang kita tinggali saat ini, itu lebih besar dibanding dengan proses penciptaan manusia. Sehingga mengapa manusia yang penciptaannya sederhana itu meragukan kemahaesaan Allah? Tidak pantas. Wala innahu ala kulli syai'in qadir. Betul bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Sehingga di sini juga disebutkan Allah maha kuasa menciptakan segala sesuatu, tidak pantas manusia mengingkarinya. Kemudian di ayat berikutnya, wa yawma yuradul ladzina kafaru 'alan nari alaysa hadza bil pada saat diperlihatkan kepada manusia orang-orang kafir ke neraka, bukankah ini sesuatu kebenaran? Qalu, menjawab itu orang-orang kafir nanti di depan pintu neraka, bala warabbina, betul wahai Tuhan, demi Tuhan kami. Sekarang kami percaya ini terbukti siksaan yang dijanjikan itu tampak di depan mata. Maka Allah mengatakan, fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah siksaan yang dahulu kalian ingkari, yang dahulu kalian bohongkan. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya Allah mengatakan pasbir kama sabaru ulul azmi. Bersabarlah engkau wahai Nabi sebagaimana telah bersabar utusan-utusan dari kelompok ulul azmi.
kita mengetahui ulul azmi itu adalah yang memiliki tekad kuat gitu untuk mendakwahkan ajaran tauhid ini pada umatnya. Dan tantangan dari kaum itu demikian besar. Sehingga nanti ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ulul azmi itu semua utusan Allah itu ulul azmi. Yang Rasul 25 itu semuanya ulul azmi. Karena mereka berhadapan dengan kaumnya itu tidak gampang. Memiliki tekad yang kuat dan selalu berhasil. Walaupun pada saat-saat tertentu kadang-kadang gagal juga kan, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berputus asa juga ya, seorang rasul ternyata berputus asa sehingga pada saat putus asa beliau tinggalkan itu kaumnya, beliau naik satu tumpangan dalam satu perahu, tetapi perahu itu kemudian keberatan sehingga oleng mau tenggelam. Setelah diundi ternyata yang harus terjun dikeluarkan dari perahu tersebut Nabi Yunus, dan Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Nah, nanti setelah ditelan oleh ikan, dikeluarkan oleh ikan, dari ikan tersebut Nabi Yunus mengatakan itu adalah bentuk subhanakallahumma, menyatakan bahwa ini kuntu minadz zalim, sesungguhnya aku telah berbuat zalim, yaitu meninggalkan kaumnya. Jadi kelompok Rasul juga kadang-kadang ada yang tidak sebesar kesabaran ulul azmi. Sehingga berdasarkan cerita itu, ulul azmi itu tidak semua Rasul, tetapi hanya pada utusan-utusan tertentu, hanya 5 orang saja. Yang diawali dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 orang saja ulul azmi itu. Nah, dalam hal ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kau wahai Nabi Muhammad harus sabar juga sebagaimana telah sabarnya para ulul azmi sebelum engkau. Ya, dalam hal ini jika 5 orang berarti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita tahu kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa demikian dahsyat kisahnya itu ya. Dan beliau-beliau itu tetap mendakwahkan ketauhidan. Dan lebih dahsyat lagi nanti Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian ulul azmi itu adalah para utusan. Dalam sebuah hadis sebutkan begini dari Siti Aisyah. Balla Rasulullah SAW seiman tawahu, semua seiman semua tawahu. Nabi SAW dalam keadaan satu hari beliau dalam keadaan puasa dan terus puasa dan terus-terusan dalam keadaan puasa. Makola kemudian bertanya Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna dunya la tanbagi li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Ya Aisyah, sungguhnya dunia ini bukanlah untuk kepentingan Nabi Muhammad dan juga tidak dikasihkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Hai Aisyah, Inna Allah, sungguhnya Allah lam yardo, tidak ridho Allah min ulil azmi dari ulul azmi minar rusuli, dari para utusan, illa sobaro, kecuali terhadap kesabaran, ala makruhiha, terhadap yang dilarang, kemakruhan dari kesabaran itu. Wasabru an mahbubiha, dan sabar pada saat mencintai dunia itu. Semalam yardo, kemudian Allah tidak ridho minni dari illa ayukallifani, kecuali Allah meminta kepadaku, maka lapahum, sebagaimana yang telah Allah minta juga kepada para ulul azmi. Kalau maka Nabi membacakan ayat fasbir kama sabaru ulul azmi, maka sabarlah engkau wahai Nabi sebagaimana telah sabar juga ulul azmi. Artinya di sini Rasul dimasukkan menjadi kelompok ulul azmi itu setelah Allah meminta kepada Nabi bersabar. Sabar yang maksud di sini nahan diri itu kan Pak. Nahan diri dan berusaha mencari solusi. Nahan diri untuk tidak berontak terhadap Allah. Dan ini juga ya ajaran yang ada di dalam ajaran kita juga. Kesabaran itu harus diamalkan. Wala tastajillahum, dan janganlah engkau minta disegerakan terhadap mereka dengan adab yang Allah sediakan. Bersabarlah. Kemudian Nabi penjelasan berikutnya begini. Setelah Nabi mengatakan fasbir kama sabaru ulul azmi, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Wa inni wallahi demi Allah la asbirunna kama sabaru jahdi wala quwata illa billah. Pasti aku akan berusaha bersabar
sebagaimana telah sabar para ulul azmi, sebagaimana kepayahannya aku terima saat ini. Dan tidak ada kekuatan itu kecuali dari Allah. Kesabaran yang Nabi perlihatkan, kita lihat sendiri kan tahu. Pada saat beliau, salah satu contoh cerita itu, saat terjadi waktu tahun ke-6 Hijrah, waktu mau melakukan umroh beserta para sahabat sudah siap dengan pakaian ihram, tetapi di Hudaybiyah tertahan, tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian setelah di Hudaybiyah, Nabi SAW mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk minta izin kepada penduduk pembesar-pembesar atau penguasa kota Mekah. Ternyata ada berita Sayyidina Utsman dibunuh. Gitu kan. Nanti setelah itu, tidak benar berita itu hanya kabar hoax saja bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Nah, Nabi SAW waktu itu didesak para sahabat bahwa kita berperang saja. Gitu kan. Kita mati-matian aja menghancurkan Mekah. Tetapi Nabi dalam hal ini tidak mau. Beliau tidak mau melakukan penyerangan karena barangkali ya berita dari Allah jangan begitu. Nah, kesabaran ini juga yang diperlihatkan pada saat itu para sahabat termasuk sahabat Sayyidina Umar bin Khattab sudah gemes sekali itu kan ingin melakukan pembalasan terhadap kaum Mekah saat itu. Hudaybiyah itu kan tempat tempat untuk apa mikot untuk umroh jika penduduk itu berasal dari Mekah atau kalau kita tinggal di Mekah kalau mau umroh maka mikot untuk ihramnya itu dari Hudaybiyah salah satunya selain di Tanim ataupun di tempat lain. Nah dari tempat itu artinya sudah dekat dengan kota Mekah. Mungkin kalau dari kita antara Cimahi ke Bandung, Cimahi itulah dulu atau kota tadi itu Hudaybiyah tadi. Tapi Nabi tetap menahan. Akhirnya dari Mekah itu datang ke Hudaybiyah, dilakukan perjanjian. Nah, perjanjian yang dilakukan di situ agak berat sebelah menurut para sahabat. Tetapi Nabi melakukannya. Nah, kalau kita juga mungkin sudah tidak sabar saja, udah greget saja, dengan mati daripada pulang kembali. Tapi Nabi tetap melakukan perjanjian itu ditulis demikian. Pada saat di perjanjian itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, orang Mekah tidak mau. Jangan pakai Bismillah. Karena kami tidak kenal dengan istilah Bismillah. Tetapi sebut saja perjanjian antara Muhammad dan penduduk Mekah. Nabi, ya bolehlah. Kemudian salah satu isi perjanjiannya yang mengatakan, jika penduduk Mekah datang ke Madinah, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Tapi sebaliknya kalau penduduk Madinah datang ke Mekah, tidak boleh kembali lagi. Nah ini juga para sahabat kesal juga. Loh, kok berat sebelah perjanjian, tapi Nabi mengiyakan saja. Nah, kesabaran yang luar biasa yang diperlihatkan Nabi, padahal para sahabat sudah demikian kesal. Nah itu maka mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan kelompok ulul azmi. Salah satu contohnya itu, salah satu contohnya di situ. Contoh yang lainnya demikian banyak. Saya kira begitu barangkali penjelasan akhir dari surat Al-Ahqaf terkait dengan ayat-ayat kelompok ayat terakhir. Allah